Saya kan nggak nuntut nafkah dari awal nikah sampai sekarang. Nah itu tuh salahnya kamu nggak nuntut nafkah. Perempuan itu nuntut nafkah. Berapa saat saya ikut salah satu aplikasi, saya tidak tahu mau bicara sama siapa. Pulang kami ke rumah orang tua suami karena selama 3 tahun saya taruh. Kemarin tanggal 29 kasih menurut yang Assalamualaikum, hai, selamat datang di channel yang membahas curhatan siapapun yang masuk ke DM saya. Baik itu dari IG maupun itu dari TikTok. Gak usah berlama-lama, saya mulai aja curhatannya ya. Dan yang belum kenal saya, kenalin saya Iman. Silakan dari curhatan mereka diambil pelajarannya. Barangkali curhatan mereka sama yang kayak kalian alami sekarang. Saya mulai aja. Curhat pertama ini dari, saya sebut saja namanya Nia. Saya nggak pernah pakai nama asli ya. Bahkan nama akunnya pun saya samarkan demi menjaga tuh. Biar kita fokus ke masalahnya, bukan ke orangnya. Barangkali curhatannya aib kan kita nggak tahu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia, pengen curhat dong. Ada laki-laki yang berniat serius sama aku, tapi ada kendala restu orang tua aku. Padahal insya Allah dia baik, dia soleh, dia sabar. Aku harus gimana ya Bang? Gini Nia, saya ngambil dari sudut pandang orang tua kamu dulu. Ya, pokoknya apapun yang orang tua kamu lakukan, apa yang mereka katakan itu karena mereka sayang sama kamu, ya. Tapi memang gak semua orang tua kita itu ngaji, gak semua orang tua kita itu baca buku, gak semua orang tua kita itu sekolah. Jadi cara mereka menyayangi anak tergantung pemahaman mereka, itu tuh. Dan orang tua kamu melihat laki-laki itu, kita sebut aja namanya siapa ya, Alek ya. Dia ngelihat Alek itu dia dengan pemahaman mereka. Nah kalau misalnya kamu merasa Alek itu emang orang yang baik, soleh, sabar, kamu kasih tahu ke orang tua kamu. Kamu tanya, ibu, bapak kenapa nggak suka sama Alek? Mereka kasih tahu, kamu bantah dengan cara yang paling baik ya. Jangan pakai nada tinggi. Kamu bantah dengan cara yang paling baik. Kamu jelasin dia ini begini, dia itu begitu, gitu. Sampai kalian beradu argumen tapi dengan cara yang baik. Gak apa-apa begitu. Nah, saya sebagai banyak yang sudah menerima curhat dari orang-orang ya, saya cuma mau mengingatkan kamu, di awal-awal orang akan ngaku dirinya baik, gak mungkin orang itu langsung menceritakan keburukan dia. Bahkan orang itu gak ada yang jatuh cinta ya, kalau misalnya yang ditampakkan adalah keburukan-keburukan. Orang tuh biasanya nggak ada yang jatuh cinta. Jadi yang ditampakkan itu memang kebaikan-kebaikan. Jadi hati-hati terhadap laki-laki yang kamu lihat baik. Kamu lihat juga dia tuh dia soleh, menjaga sholatnya itu dari kapan? Apakah sudah dari dulu ataukah semenjak kenal sama kamu? Kalau semenjak kenal sama kamu butuh waktu lagi untuk menyelidiki itu. Apakah dia menjadi baik karena Allah ataukah karena ingin mendapatkan kamu. Hati-hati kalian para wanita dengan laki-laki yang begitu ya, agak hati-hati, diliatin lagi ya, gitu ya ini ya. Gitu aja sih dari saya. Kamu bisa diskusi sama orang tua kamu. Kalau misalnya kamu punya pendapat yang bagaimana tentang Alek, ceritain lah, promosiin dia dengan cara yang baik. Oke, kita lanjut. Saya lanjut ke curhatan nomor 2. Nomor 2 itu dari, saya sebut saja namanya Sinta ya. Ya, Sinta. Oh, nggak pakai embel-embel, langsung aja nih. Kakak, kalau belum punya pasangan, lamar saya aja ya Mas. Kata-katanya keren, tindakannya keren juga. Ya Allah. Ya Allah. Saya kasih namanya siapa tadi? Sinta. Sinta ya. Sinta gini ya, yang saya tampilkan di media sosial itu yang baik-baik doang. Ya, gak mungkin saya nampilin yang buruk-buruk. Mungkin kalau misalnya kamu tahu keburukan saya, kamu gak akan naksir sama saya. Itu tuh, ya jangan tertipu sama laki-laki yang kontennya baik kayak saya, belum tentu baik ya. Karena Allah itu menutupi aib-aib saya. Itu pertama. Kedua, saya sudah punya istri. Saya sudah punya istri dan saya adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk poligami, baik dari ilmu ya, yang terutama ilmu, saya nggak punya kekuatan untuk mempunyai istri lebih dari satu. Dan istri saya udah tahu buruk-buruk saya tuh, dan dia alhamdulillah ya, dia masih bertahan dengan keburukan saya. Jadi gitu ya Sinta, kamu cari Rama aja deh. Gitu ya Sinta, saya nggak ini.
Enggak. Ya, kamu kan nanya kalau belum ya bagus tuh. Ya, saya udah. Jadi saya nggak bisa ngasih kesempatan itu. Bukan karena ini ya, karena saya sudah punya istri dan saya punya perjanjian berat kepada Allah untuk berbuat baik kepada dia. Gitu tuh, ya, Sinta. Semoga kamu dapat laki-laki yang kalau misalnya kamu naksir ke saya misalnya kan dari kata-kata saya, dari konten-konten saya, semoga kamu mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dari saya, bukan dari kata-katanya doang, bukan dari kontennya doang, tapi dari diri dia yang sebenarnya. Gitu Sinta ya, semangat, semangat ya. Saya lanjut ke curhat selanjutnya, kita sebut aja dari siapa sih? Rina. Rina curhatannya uh, oke. Okay. Ya, saya lanjut ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rina. Maaf Bang, izin minta solusi atau nasihat buat saya. Oke, kalau saya bisa bantu ya saya bantu. Intinya saya janda umur 36 tahun yang menikah baru 1 tahun dengan laki-laki bujang berumur 39 tahun. Oke, saya tahu kekurangan dia di ekonomi yang sangat minim. Tapi saya bilang saya terima apa adanya, saya nggak akan nuntut tentang nafkah, saya cukup namun syaratnya saya dicintai dan disayangi. Nih saya nggak lanjutin dulu ya. Uh, Kalimat kamu sebenarnya keliru loh kalau kamu bilang nggak nuntut tentang nafkah. Kalian perempuan harus nuntut tentang nafkah ya. Harus nuntut tentang nafkah. Dan karena nggak semua lelaki itu cerdas. Ada banyak laki-laki yang bego, yang bodoh ya. Mereka itu mereka menafsirkan saya nggak ini kok, saya cuma butuh disayangi dan dicintai. Iya, dalam pemahaman dia benar-benar cinta sayang dan mereka nggak melakukan apa-apa. Tuh, itu kalimat yang harus kalian ini ya. Kalau misalnya kalian mau menerima laki-laki yang masih yang kelihatan belum ekonominya belum baik, kalian bilang saya terima kamu asal kamu kerja keras. Kamu ingin membahagiakan saya dari batin maupun lahir ya. Pokoknya dia kerja keras mau ngasih duit atau ngasih perhatian yang itu. Jadi jangan bilang nggak butuh itu. Jangan bilang gitu, itu salah loh. Kalau laki-laki yang bego dia menafsirkan itu dengan cara yang mentah banget. Dia cuma sayangi doang, nggak marah sama kamu, nggak mudah marah, tapi dia nggak kerja. Tuh. Oke, saya lanjutin. Cinta dan sayangi, oke. Di pernikahan cukup emas kawin seperangkat alat sholat darinya, ya. Tapi dekorasi, biaya nikah dan KUA ya, dan KUA dan untuk sajian tamu undangan dari saya. Oke ya, kamu yang nanggung itu kalau kamu memang memilih begitu. Kalau kamu memilih untuk ngadain acara, ya begitu. Tapi kalau misalnya pengen sederhana aja, sebenarnya bisa di KUA aja. Saya tinggal dengan mertua, tapi setiap bulan saya ngasih ke ibu mertua dan itu pun disuruh suami saya dan dari uang saya. Kan? Masak sayur dan lain-lain dari uang saya untuk satu rumah. Ada mertua, ipar dan suami serta saya. Oke. Saya pun minta ngontrak. Ya, bagus yang ngontrak. Lalu suami pun bilang saya yang bayar kontrakan. Ya, mungkin dia belum punya. Tapi oke, saya lanjutin. Biaya makan di keperluan lainnya serta beli perabotan kebutuhan rumah tangga dan kontrakan tadi sama itu ya. Dan suami pun minta dibelikan baju, celana dan lain-lain. Dia numpang hidup. Di sisi lain, setiap menjelang lebaran saya disuruh beliin baju buat mertua saya dari uang saya termasuk baju lebaran suami saya. Dan sepatu yang sering saya pakai setiap hari kemana-mana. Ibu mertua saya menginginkannya dan minta ke suami saya. Sepatu yang kamu punya pengen diminta sama ibu mertua. Bu, udah labu, udah tua, ini pakai sepatu orang tua aja. Saya tadinya belikan yang sama persis tapi tetap minta yang punya saya dan suami saya minta sepatu saya untuk diberikan kepada ibu mertua. Dan ibu mertua saya jadi dua sepasang sepatu. Dia ngasih sepatu kamu, terus anaknya janganlah ngasih yang bekas ya, ngasih yang baru. Jadi dua sepatunya ya. Mantap ya suami kamu. Dan pun sama, oke. Saya hanya ingin cerita isi hati saya, Bang. Saya
nggak kan nuntut nafkah. Saya kan nggak nuntut nafkah dari awal nikah sampai sekarang. Nah itu tuh salahnya kamu nggak nuntut nafkah. Perempuan itu nuntut nafkah. Harus nuntut ya nafkah ya. Nafkah yang sesuai kemampuan suaminya harus nuntut. Suaminya harus jadi pekerja keras tuh. Salah kalimatnya tuh, dia salah mengartikan kamu nggak nuntut nafkah. Jadi dia santai-santai aja, ngongkang-ngongkang aja. Tapi kenapa semua kebutuhan dan yang bukan kewajiban saya dan barang-barang yang saya miliki pun dia minta, pun diminta. Nah itu karena dia menafsirkan dengan cara yang mentah. Kamu minta disayangi doang, bukan dinafkahi dan disayangi. Itu tuh, saya kasih bang karena ini harta saya titipan Allah. Ya, tapi nggak gitu juga. Istri itu boleh banget kalau misalnya kalian perempuan punya duit banyak ya membantu suaminya untuk kesuksesan. Jadi membantu suaminya dalam hal yang produktif bukan konsumtif. Tapi saya memandang cara memintanya suami saya bang. Tapi saya memandang cara memintanya suami saya bang. Saya kenapa menangis dengan perilaku suami saya? Nasihat apa yang Abang berikan kepada saya? Saya berharap bisa melegakan hati saya dan meneguhkan iman saya. Terima kasih Bang dan mohon maaf. Iya, sama-sama saya maafin ya. Dan gak ada yang salah kamu kok di saya. Itu sudah saya kasih tahu kesalahan kamu adalah yaitu kamu kalimatnya kalimat yang keliru ya. Karena nggak semua laki-laki itu pintar dia menerima kalimat eh, kamu sayangi aku, kamu cintai aku. Kalau laki-laki yang pintar, dia kalimat sayangi aku, cintai aku, dia akan berusaha untuk membahagiakan wanita itu, bekerja keras. Itu tuh. Ya, tapi kalau laki-laki yang manipulatif atau dia bego, dia akan memanfaatkan kalimat itu untuk memanfaatkan kamu. Dia sudah jadi pilihan kamu, terserah ya, kamu mau lanjut. Kalau misalnya kamu mau lanjut, kasih tahu dia. Kasih tahu, saya dulu bilang kamu itu cintai saya dan sayangi saya, itu kamu harus bergerak, kamu harus bekerja. Berapapun hasil kamu aku terima. Itu tuh asal kamu mengupgrade diri terus dari hari ke harinya. Kamu bilangin begitu ke dia, ya. Dan kalau misalnya itu kamu lihat deh, kalau misalnya di rumah tangga itu lebih banyak mudarat, maka bercerai adalah ibadah ya. Kalau di rumah tangga itu mudaratnya lebih banyak, gitu tuh. Gitu ya, siapa sih tadi namanya? Rina, ya. Ya, begitulah Rina. Saya lanjut ke curhat selanjutnya. Dari, saya sebut aja namanya Rika. Oke, Rika. Bang minta pendapatnya. Pakailah salam lah. Tapi kalau misalnya kalian bukan muslim ya nggak apa-apa. Tapi kalau muslim pakai salam ya. Maksud biarpun saya bukan ustadz. Aku punya pacar yang kadang masih minta uang ke aku dan sering minta beli apa-apa. Nah ini hampir sama nih. Kamu belum nikah ya? Jangan nikahi dia. Awalnya karena dia belum kerja, aku pikir ya udah nggak apa-apa dia belum punya uang ini. Gini, kalian para perempuan itu kenapa mudah banget ya? Kalau misalnya kalian punya duit, anggap saya bilang calon kalian belum punya duit. Kalaupun kalian mau membelikan sesuatu untuk calon kalian, itu adalah sesuatu yang produktif. Yang misalnya kalian minjemin duit ke dia untuk dia buka usaha apa gitu. Tapi kalau untuk beli untuk konsumtif janganlah. Itu kalian telah membodohi diri kalian sendiri. Gitu tuh. Ini hampir sama nih kayak sebelum tadi siapa? Rina apa namanya? Oke. Bahkan dia juga sering banget pinjam uang di aku. Dia sering bilang kalau sudah kerja balik aku yang akan beliin kamu apa-apa yang kamu mau. Gak gitu. Gak gitu ya. Gak gitu. Makanya kalau ngasih duit, kalau misalnya kalian memang mau menolong laki-laki, ngasih dia itu untuk sesuatu yang produktif yang dia bisa menghasilkan uang dari sana. Bukan untuk dipakai begitu-begitu aja. Nah 2 bulan ini dia udah mulai bekerja dan mempunyai penghasilan lumayan besar karena ditambang. Alhamdulillah. Gajian bulan pertama dia janji mau bayar utang yang dia pinjam ke temanku. Oh, tapi ternyata tiba-tiba dia bilang buat bayar utang yang lain dulu. Banyak ya utangnya. Aku percaya karena aku tahu sebelum pacaran dengan dia. Dia masih punya sangkutan tagihan di bank.
Oke, ya mungkin dia membayar utang bank ya. Dia janji bulan kedua untuk ganti uang yang dipinjam ke temanku sekalian sedikit kasih jajan buat aku. Padahal uang aku aja sih sudah banyak dia pakai belum ganti. Tapi aku pikirnya yang penting dia ada niat baik. Sebenarnya sejak dia bekerja hubungan kami jadi agak renggang. Jadi jarang komunikasi, chat aku jarang dibuka dan kalau mal balas chat dia nyambung dengan yang aku tanyakan dan sering kalau telepon dia dijawab. Kadang aku berpikir karena dia sibuk bekerja, tapi kadang aku berpikir apa dia yang sengaja jaga jarak dan menjauh. Sampai dia gajian bulan kedua dan dia masih susah balas chat dan telepon aku. Kadang telepon udah pas mau tidur, hanya lihat dia tidur aja terus tiba-tiba mati. Tiba-tiba beberapa hari sesudah gajian dia bilang bisa ganti uang yang dipinjam karena dia bilang belum bisa ganti uang yang dipinjam karena dia benar-benar habis uang untuk bayar hutangnya aja. Aku lumayan kesal tapi nggak bisa apa-apa. Sehari kemudian dia mengeluh butuh uang untuk bayar kuliah adiknya. Mengeluh ya, dia cuma mengeluh tuh. Padahal aku ingat belum ada 2 bulan lalu dia pinjam uang di aku juga untuk biaya kuliah adiknya. Aku nggak percaya dong, ya harusnya dari pertama kamu nggak percaya. Jadi nggak aku kasih lagi. Tapi kelihatan kayak dia itu seperti nggak butuh gitu. Ia seadanya balas chat atau suka-suka dia mau jawab atau enggak telepon aku. Setelah beberapa hari tanpa sengaja karena suatu case, aku nggak sengaja buka akun TikTok dia. Dan betapa shocknya aku karena dia chatan di TikTok dengan beberapa cewek yang isinya semua kayak goda-godain sampai minta tukeran WA. Dari pesan-pesan mereka terlihat jelas kalau cowok aku sering banget mantengin live dan sering banget nge-gift banyak duit. Aku tanya ke cowokku katanya nggak ada apa-apa dan dia gift mawar aja pakai koin gratisan. Tapi entah jalan Tuhan, aku nggak sengaja lihat riwayat transaksinya di TikTok dan betapa terkejutnya dan sakitnya hati aku lihat kalau dia sudah banyak sekali menghabiskan uang untuk top up koin. Hampir setiap jam top up koin setiap hari. Ada yang sehari sampai 3 juta lebih. Setelah aku hitung dalam waktu seminggu dia sudah habiskan uang hampir 8 juta untuk top up koin TikTok yang belakangan aku tahu kalau dia pakai untuk battle PK dengan cewek-cewek yang sering chatan dengan dia di TikTok. Mantap. Setelah itu kami masih baikan padahal sebelumnya saya hampir mati kena shock. Nah itu bodohnya kamu tuh itu. Setelah itu kami masih baikan. Itu bodohnya kamu, kalian perempuan ya. Jangan bucin-bucin banget lah. Dan jangan mudah menyerahkan sesuatu ke laki-laki. Saya nggak menganggap kamu begitu ya. Siapa tadi namanya? Saya lupa. Rika. Saya nggak menganggap kamu begitu. Tapi ketika kartu as perempuan sudah di laki-laki, dia akan semena-mena. Saya berbaik sangka kartu as kamu belum ada di dia dan tinggalkanlah. Karena sekarang dia beberain itu apa sih? Beberain hutangnya ke beberin. Sekarang dia beberin hutangnya ke aku yang sudah sampai puluhan juta karena ada pinjol juga. Jangan-jangan dia main slot. Aku sebenarnya kasihan dan berniat membantu dia untuk melunasi hutang-hutangnya walaupun aku juga masih bingung apakah aku harus berhutang untuk bantu pacarku bayar hutang. Ya nggak usah lah. Nggak usah lah. Ya, Rika ya tadi. Rika, saya bilang kamu itu bodoh ya. Jadi jadilah perempuan pintar, jangan jadi bodoh. Menurut kakak gimana? Ya itu, tinggalin. Kadang terbesit apa aku tinggal aja orang ini tinggal. Atau aku tetap bersamanya melalui ini semua. Ya pakai emot begitu lagi kamu. Tinggal ya, aku benar-benar bingung. Langkah apa yang sebaiknya aku ambil? Gak usah bingung, tinggalin. Tinggalin dia ya, dia manipulatif. Dia manipulatif nggak baik untuk kamu. Cari laki-laki yang lain yang baik ya. Dan kalau misalnya kamu mau ke depan ada kamu ketemu laki-laki yang dia itu memang finansialnya di bawah kamu terus kamu bantu dia, kamu bantu bukannya mau nyenengin. Bantu dia untuk sesuatu yang kira-kira dia bisa produktif untuk menghasilkan uang. Gitu ya, untuk depan. Uh, saya satu lagi kali ya curhatnya ya.
Satu lagi habis ini udah nih. Ntar satu lagi ini dari laki-laki, saya sebut aja namanya. Siapa ya? Agus. Ya Agus. Ya udah Agus lah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Agus, aku mau curhat. Ya, waktu dulu aku pernah mengenal seorang wanita bersyar'i. Wanita bersyar'i itu gimana? Wanita yang tampilannya syar'i. Kami kenal lewat Facebook dan setelah beberapa waktu kami komunikasi sekitar 4 tahun, kami memutuskan untuk tunangan. Oke, setelah tunangan dia ini selalu buat masalah dalam hubungan, tidak pernah memberikan kabar dan ternyata dia selingkuh. Aku sedih. Pantasan dia memilih pergi dengan alasan yang tak jelas. Ternyata dia pergi dari saya karena selingkuhannya. Sebelum kami tunangan pun, saya sering diselingkuhin, tapi bodohnya saya tetap bertahan dengan alasan ingin memperbaiki dia. Apakah abang ada solusi buat aku? Ya, saya senang ya kamu mengaku bodoh. Karena memang bodoh. Ya, kamu memang bodoh. Bodoh banget malah ya. Nggak bisa. Kamu udah diselingkuhin, udah tinggalin. Masih banyak bunga-bunga yang lain ya, perempuan-perempuan yang lain yang baik. Dan diam. Sampai mana tadi? Ya itu ya, tinggalin. Jadi nggak usah berpikir untuk kalian laki-laki atau kalian perempuan berpikir aku ingin memperbaiki dia. Bullshit ya, nggak gitu. Kamu udah tahu keburukan dia terus kamu lanjutin, itu bego namanya. Ya itu bodoh yang mananya. Agus cari wanita lain ya. Ya sekian aja untuk curhat hari ini ya. Sebagian yang curhat saya ini ya mereka begitu ya ceritanya, ya Allah. Ya semoga kalian bisa mengambil pelajarannya, dan kalau misalnya ada kasusnya sama kayak yang kalian rasain, begitulah jawaban saya. Jangan lupa di subscribe ya, didukung channel ini biar berkembang, diaktifin loncengnya biar tahu curhatan-curhatan ke depan yang bisa kalian ambil pelajarannya, bahkan mungkin yang curhatan mereka sama dengan apa yang kalian rasakan. Jangan lupa subscribe, like, komentar aja di bawah ya. Komentar aja apa pendapat kalian, jangan lupa loncengnya tadi. Saya pamit, sehat-sehat kalian semuanya, sehat imannya, sehat mentalnya, sehat badannya, dan sehat finansialnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya ikut salah satu, saya tidak tahu mau bicara sama siapa. Pulang kami ke rumah orang tua suami karena selama 3 tahun saya taruh. Kemarin tanggal 29 kasih. Menurut yang kamu setelah